Tangkap Edi Mulyadi, caleg gagal PKS, sebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Jika kamu tidak setuju ibu kota negara dipindah atau tidak setuju dipindah ke Penajam, Kalimantan, karena alasan-alasan masuk akal, ya silakan saja. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghambat, sebab setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Tentu saja selama pendapat itu tidak berdasarkan hoaks dan fitnah. Katakanlah, Anda tidak setuju ibu kota negara dipindah karena lokasi tempat pindahnya tidak pantas jika dilihat dari berbagai aspek, misalnya kontur tanah. Atau mungkin Anda tidak setuju karena merasa Jakarta masih layak sebagai ibu kota sekalipun sudah sedang dalam proses tenggelam. Mungkin juga merasa bahwa tidak ada urgensi pemindahan ibu kota pada saat negara masih belum punya kemampuan finansial untuk melaksanakan proses pemindahannya, sebab pemindahan itu butuh biaya besar. Anda bebas mengatakan itu. Tetapi Anda tidak bebas menyatakan penghinaan terhadap tempat tertentu yang dihuni penduduk yang punya harga diri tersendiri. Intinya, Anda tidak diperkenankan menghina orang lain dengan cara yang sangat keji. Anda juga tidak diperkenankan menyampaikan opini berdasarkan hoaks dan fitnah. Nah, kali ini justru yang tidak diperbolehkan inilah yang dilakukan Edi Mulyadi. Masih ingat Edi Mulyadi? Itu loh, si caleg gagal dari PKS yang mengadakan liputan hoaks KM50, tempat matinya 5 pengawal risik. Edi mengatakan bahwa Penajam atau Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Lalu menyebut pembeli properti di sana adalah kuntilanak dan genderuwo, serta mengatakan hanya monyet yang mau ditinggal di ibu kota negara baru. Sedihnya, semua yang ada di situ malah tertawa terbahak-bahak seolah penghinaan itu sebagai lelucon. Begini tepatnya kata-katanya. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual. Pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa bro. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Tetapi tunggu dulu. Di pertanyaannya kemudian dia bertanya, jika perusahaan properti membangun rumah di sana, pasarnya siapa? Yang dimaksud pasar adalah para pembeli properti atau rumah. Maka ketika dia berkata kalau yang beli kuntilanak dan genderuwo, para pengembang tidak mau. Dia secara tidak langsung mengatakan bahwa orang Kalimantan sebagai kuntilanak dan genderuwo. Ya jelas dia sedang menghina orang Kalimantan. Tidak mungkin ada maksud lain, karena tidak mungkin kuntilanak dan genderuwo membeli rumah. Entah Edi menghina orang atau Kalimantan itu sendiri, tetap saja penghinaan. Coba tanya saja diri Anda sendiri, apakah mau rumah Anda dianggap tempat jin buang anak? Atau katakanlah desa Anda dianggap sebagai tempat pembuangan anak jin? Kalau saya sih tidak mau. Apalagi menuduh saya sebagai jin yang buang anak. Itu kurang ajar namanya. Kalau tempat Anda dianggap sebagai tempat jin buang anak, itu sama saja mengatakan Anda sebagai jin yang kebiasaannya buang anak. Karena hanya Anda yang tinggal di situ dan tidak ada bukti jin ada di situ. Kalau faktanya tidak ada jin yang ada di tempat itu, maka jin yang dimaksud ya Anda sendiri.
Lalu jika tidak ada bukti jin ada di situ, maka yang dikatakan buang anak itu adalah Anda sendiri. Sesederhana itu untuk memahami penghinaan Edi. Maka jangan heran kalau kemudian nanti orang-orang Kalimantan mulai bergerak. Mereka pasti marah. Ini bukan lagi soal IKN, melainkan soal harga diri seorang Kalimantan, terutama orang Dayak yang sangat mencintai tanah kelahirannya. Menurut informasi yang saya tahu sih, sudah ada koordinasi di lapangan untuk bertindak. Sadar atau tidak, sebenarnya Edi sedang menunjukkan apa yang ada di dalam pikirannya tentang Kalimantan. Dia ini sepertinya masih menganggap Kalimantan itu sebagai sesuatu yang aneh, baik orang atau tempatnya. Mungkin dia perlu diberi pelajaran. Kalau menurut saya, orang-orang Dayak perlu bersuara dan bergerak. Jika polisi belum menangkap Edi, orang seperti Edi itu harus diberi pelajaran. Kalau tidak, mereka akan semakin ngelonjak. Edi dan kelompoknya memang terbiasa menghina kelompok lain sekalipun hidup mereka tidak pernah diusik, dan sayangnya polisi seolah membiarkan saja. Edi harus tahu bahwa Kalimantan itu adalah tanah yang kaya akan sumber daya baik manusia, budaya maupun alamnya. Kalimantan juga terkenal dengan keramahan dan kedamaiannya. Saya sudah merasakan itu. Tetapi bukan berarti mereka diam kalau diusik dan dihina. Silahkan lihat sejarah biar tahu apa yang akan terjadi pada pengusik orang Dayak.